Bangkok dan Jengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman gugus Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga selalu mendapatkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman semua, saya mau mengajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam makam Ki Ageng Gribik. Dan kita juga akan menjelajahi tempat-tempat di mana Ki Ageng Gribik menyebarkan agama Islam. Dan tentu saja kita juga akan mengulas sejarah singkat dari Ki Ageng Gribik yang ada di Jatinom, Klaten. Sekarang saya berada di depan Masjid Gede Jatinom, yang lebih tepatnya berada di depan pintu masuk persis dari makam Ki Ageng Gribik. Karena masih memasuki bulan Ruwah, jadi masih banyak orang yang berziarah ke makam Ki Ageng Gribik dan sambil beristirahat di Masjid Gede. Dalam adat Jawa, bulan Ruwah dikenal sebagai bulan yang penuh berkah. Jadi masyarakat menggunakan bulan Ruwah untuk bersedekah melalui tumpengan. Bahkan ada juga yang berziarah ke makam-makam leluhurnya. Tepat berada di sebelah selatan Masjid Gede Jatinom, kita sedang berada di depan pintu masuk ke makam Kiai Ageng Gribik Jatinom, Klaten. Jadi siapakah Ki Ageng Gribik Jatinom ini? Mari kita ulas biografi serta sejarahnya secara singkat. Ki Ageng Gribik atau yang mempunyai nama asli Wasi Bakno Timur adalah keturunan dari Raja Majapahit yaitu Brawijaya V. Ki Ageng Gribik merupakan seorang alim ulama yang menjadi penasihat spiritual Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan atas jasanya, Ki Ageng Gribik dianugerahi putri adik Sinuwun yang bernama Raden Ayumas sebagai istrinya. Sedangkan silsilah dari Ki Ageng Gribik adalah sebagai berikut. Prabu Brawijaya V yang menikahi putri Campa mempunyai putra bernama Raden Guntur. Namun tanpa diketahui alasannya, Raden Guntur memutuskan pergi dari kerajaan untuk bertapa di ujung Hawar-Hawar, yaitu di daerah pantai utara Tuban. Di sana beliau menyebut dirinya sebagai Wasi Jolodoro. Beliau kemudian mengangkat diri sebagai Hajar dan menguasai daerah timur. Suatu hari, saat Ki Hajar Wasi Jolodoro didatangi oleh Sunan Bonang dan diajak debat tentang ilmu kebatinan, dalam perdebatan itu Ki Hajar mengaku kalah sehingga ia memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Wasi Bakno. Kemudian beliau diperintahkan untuk pindah ke desa Ngibik yang masih berada dalam kekuasaan Tuban. Di sana beliau menikah dan mempunyai 3 orang putra. 3 orang putranya yaitu Syekh Pekalangan yang bertapa di Segoro Kidul, dan Syekh Blacak yang pergi bertapa di Laut Jawa, dan Syekh Penganti yang pergi mengembara kemana-mana. Setelah Syekh Penganti pulang ke Ngibik dan sesudah ayahnya wafat, beliau menggantikannya sebagai Syekh Wasi Bakno II. Beliau hanya berputra satu yang bernama Kiai Fakir Miskin. Dikarenakan beliau yang gemar berdharma kepada fakir miskin, memberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan menjadi penyuluh bagi orang-orang yang sedang kegelapan. Setelah Syekh Wasi Bakno II wafat, Kiai Fakir Miskin menggantikannya dan menjadi Syekh Wasi Bakno III. Beliau berputra 2 yaitu Ki Ageng Gribik yang diambil menantu oleh Sunan Giri dengan menikahi Raden Ayu Ledah, dan yang kedua tak tercatat namanya namun diambil menantu oleh Betaro Katong Ponorogo. Dan setelah Syekh Wasi Bakno III wafat, Ki Ageng Gribik menggantikannya, namun beliau tak berganti nama dan memiliki putra bernama Syekh Wasi Bakno Timur. Setelah ayahnya wafat, Syekh Wasi Bakno Timur ikut ibundanya di Wonosroyo dekat dengan makam Sunan Giri.
Setelah sang ibu meninggal, Syekh Wasibano Timur mengembara hingga akhirnya bertapa dan membuka daerah baru dan tinggal di sana yang disebut Jatinom, menggunakan nama Ki Ageng Gribik II. Kata Gribik berasal dari kata Daluri, yaitu sebagai penghormatan keturunan Sunan Giri yang tinggal di Ngibik. Menurut versi di atas diketahui bahwa Ki Ageng Gribik adalah keturunan kelima dari Prabu Brawijaya V. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Gribik adalah keturunan ketiga dari Prabu Brawijaya V. Sedangkan sejarah Ki Ageng Gribik menjadi penasihat spiritual dari Sultan Agung adalah pada saat Sultan Agung merasa resah setelah mendengar berita bahwa Raja Palembang akan memberontak terhadap Mataram. Untuk mendapat petunjuk dan pertolongan, Sultan Agung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar persoalan dengan Palembang bisa segera terselesaikan, karena merasa kasihan terhadap rakyat yang nantinya akan menderita akibat peperangan. Karena bersungguh-sungguh dalam semedinya, maka permohonan Sultan Agung mendapat petunjuk untuk pergi ke hutan merbabu di lereng Gunung Merapi, di mana Sultan Agung akan bertemu dengan seseorang yang dapat memadamkan pemberontakan di Palembang. Ketika sedang menuju ke hutan merbabu, dari jauh terlihat teja atau sinar terang sehingga kesanalah sang Sultan mengarahkan tujuan. Setelah dekat, lenyaplah teja itu dan bertemulah Sultan Agung dengan Ki Ageng Gribik. Singkat cerita, Ki Ageng Gribik menyanggupi untuk membantu, namun Sultan Agung juga harus ikut ke Palembang. Sultan Agung pun setuju dan berpesan agar tidak ada terjadi peperangan dan menelan korban. Namun Sultan Agung juga harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui. Singkat cerita, dari perjalanan Sultan Agung dan Ki Ageng Gribik menuju ke Palembang. Setelah malam sebelum tiba di Palembang, saat sembahyang subuh, Ki Ageng Gribik yang mengalunkan suara azan di masjid setempat. Suara azannya tak hanya terdengar oleh warga sekitar masjid, namun juga di sekitar kota Palembang, sehingga membuat kagum siapapun yang mendengarnya. Saking tertariknya, Raja Palembang yang juga mendengar azan tersebut agar supaya memerintahkan orang yang mengumandangkan azan tersebut dipanggil ke istana. Ki Ageng Gribik yang memang berniat menarik perhatian sang raja pun menghadap dengan hati-hati. Saat berada di istana, Ki Ageng Gribik yang mengaku berasal dari Mataram mendapat banyak pertanyaan dari sang Raja Palembang yang ingin tahu bagaimana kekuatan Mataram yang sesungguhnya. Ki Ageng Gribik yang dapat menjawab semua pertanyaan sang raja serta berkata bahwa setiap orang Mataram mempunyai kesaktian yang jarang orang dapat mengimbanginya. Mendengar perkataan Ki Ageng Gribik, timbul keinginan sang raja untuk mengetahui kesaktian orang Mataram itu. Ki Ageng Gribik menyanggupinya dan mengatakan agar saat salat Jumat, sang raja datang ke masjid dan menyaksikannya. Setelah selesai sholat Jumat, Ki Ageng Gribik mengeluarkan kesaktiannya dengan memiringkan sorban di kepalanya. Dan orang-orang yang baru keluar dari masjid tiba-tiba diputar layaknya baling-baling. Sang raja yang merasa kasihan terhadap rakyatnya menyuruh Ki Ageng Gribik untuk menghentikannya. Sang raja berkata, semula memang ia berniat memberontak, namun setelah melihat kesaktian dari Ki Ageng Gribik, sang raja hendak membatalkannya. Raja Palembang pun membuat surat kepada Senun Sultan Agung. Surat yang bertuliskan bahwa Palembang masih dalam kekuasaan Mataram. Dan permintaan maaf karena sementara waktu telah tidak membayar upeti kepada Mataram. Sultan Agung yang mendapat surat itu pun merasa sangat gembira. Dari sinilah melalui jasa Ki Ageng Gribik yang dapat menyelesaikan persoalan itu mendapat anugerah seorang putri yang menjadi istrinya.
dan 2 ekor gajah untuk Sinun Sultan Agung. Tak diceritakan apakah setelah membaca surat itu Sultan Agung menemui Raja Palembang atau tidak, namun kemudian kembali ke Mataram. Atas jasanya, Ki Ageng Ribik dianugerahi seorang putri adik Sinuhun yang bernama Raden Ayu Emas sebagai istrinya. Bahkan Ki Ageng Ribik diminta untuk memilih pangkat yang diinginkannya. Namun, beliau hanya memohon diizinkan untuk membentuk pedesaan dan mengajarkan agama Islam. Di mana desa yang mendengar suara beduk adalah seluas tanah yang beliau minta agar menjadi tanah perdikan. Setelah permohonannya dikabulkan, beliau berangkat bersama istrinya dan bertapa di bawah pohon jati. Kisah selanjutnya, beliau membentuk pedesaan dan pohon jati itu ditebang untuk membuat rumah, masjid, beduk, dan tabuhnya. Pohon jati yang ditebang hanyalah pohon jati yang sudah tua, dan pohon jati yang masih muda dibiarkan hidup. Maka desa itu dinamai Jati Anom, yang lama-kelamaan menjadi Jatinom. Ki Ageng Ribik mempunyai ciri khas dalam berdakwah yang hingga kini selalu dikenang oleh masyarakat di Klaten. Salah satu metodenya adalah membagikan kue dan sembari mengucapkan kalimat Ya Qawiyu sebagai doa untuk meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh masyarakat, kue tersebut dikenal sebagai kue apem, saduran dari bahasa Arab yaitu afan, yang memiliki makna permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi pembagian kue apem inilah yang kemudian secara rutin dilaksanakan oleh Ki Ageng Ribik, kemudian diteruskan oleh para muridnya dan masyarakat sampai sekarang. Tradisi dilaksanakan setiap tahun pada bulan Sapar pada tanggal 15, penanggalan Jawa yang dikenal sebagai Saparan. Namun, versi kedua dari sejarah tersebut adalah pada waktu Ki Ageng Ribik baru saja tiba dari Tanah Suci Mekah setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. Ki Ageng Ribik yang membawa oleh-oleh berupa roti dan segumpal tanah liat dari Arafah. Beliau membawa 3 buah roti gimbal yang masih hangat. Roti itu dibagikan kepada tetangga dan sanak saudara. Mereka berkumpul mendengarkan cerita dan wejangan beliau. Namun sebelum pulang, oleh Ki Ageng Ribik dibagikan oleh-oleh tadi. Namun tidak mencukupi untuk semua yang hadir. Oleh karena itu, beliau menyuruh istrinya agar memasak kue seperti tadi menjadi lebih banyak, agar semua yang hadir mendapatkan oleh-oleh tersebut. Nama Ya Qawiyu diambil dari doa Ki Ageng Ribik sebagai penutup pengajian yang berbunyi Ya Qawiyu, Ya Aziz, Qawina wal Muslimin, yang artinya Ya Tuhan, Zat yang Maha Kuat, Allah yang Maha Pemenang, mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kami dan kaum muslimin. Doa yang dibacakan di hadapan para pengunjung kemudian menyebut majelis taklim tersebut dengan sebutan Ong Qawiyu, saduran dari kalimat Jongko Wahyu. Lalu, oleh keturunan dan para muridnya, istilah ini dikembalikan pada nama aslinya yaitu Ya Qawiyu dan diselenggarakan setiap tahun sekali pada hari Jumat, bulan Safar antara tanggal 12 sampai 18 Safar. Malam hari sebelum acara puncak, para sesepuh berada di tanah lapang untuk melihat teja yang datang dari arah barat.
Teja yang dimaksud adalah seberkas cahaya yang diyakini sebagai kue apem yang berwarna putih yang dikirim Allah dari Mekah. Puncak acara dimulai dengan sholat Jumat bersama di Masjid Gede. Setelah itu, dua gunungan yang telah disemayamkan semalam, yaitu Gunungan Lanang, Kikiyat, dan Gunungan Wadon, Nyikiyat, diarak menuruni tangga Masjid Gede, menuju panggung di lapangan Sendang Kelampean. Kemudian Ki Ageng Gribik memimpin doa bersama. Selanjutnya, beliau menyerahkan apem yang ditempatkan dalam panjang ilang atau keranjang yang terbuat dari janur kepada Bupati Klaten. Bupati mengawali upacara penyebaran dengan melempar apem kepada pengunjung. Upacara penyebaran memakan waktu 1-2 jam. Dengan pembagian kue inilah menjadi pertanda seluruh rangkaian acara telah selesai. Ada beberapa petilasan Ki Ageng Gribik yang dapat dikunjungi. Yang pertama adalah dikisahkan pada saat bulan purnama Ki Ageng sedang bersemedi di Oro-Oro, mendengar suara yang dahsyat yang datang dari Gunung Merapi, yang ternyata membawa lahar dingin mengikuti aliran Sungai Soka, yang jika diteruskan maka akan membuat musnah desa Jatinom. Atas usaha Ki Ageng, aliran banjir menjadi berbelok ke selatan memotong sungai, lalu tempat itu disebut sebagai Banyu Malang. Sedangkan Oro-Oro tempat bersemedi atau bersujud Ki Ageng dinamakan Oro-Oro Tarwiyah, di mana terdapat 2 buah batu pasujudan yang diletakkan di rumah kecil. Lalu, di dekat masjid kecil, terdapat sebuah sumur yang atas kehendak Ki Ageng dipindahkan ke lereng Sungai Soka dan dikenal sebagai Sendang Suran, yang artinya sur-suran atau kemenangan. Menurut sebagian keyakinan orang, airnya dapat mengobati penyakit dan hewan peliharaan. Lalu terdapat Sendang Pelampaian, di mana diceritakan saat Ki Ageng kedatangan tamu bernama Syekh Ibrahim dari tanah Arab. Mereka beradu ilmu dan terlibat perdebatan. Setelah menjelang maghrib dan belum ada yang kalah, Syekh Ibrahim mengambil air sungai untuk berwudu. Namun Ki Ageng malah menciptakan sendang saat akan berwudu. Saat kembali dari sungai, Syekh Ibrahim terkaget karena sebelumnya tidak terdapat sendang. Syekh Ibrahim akhirnya mengaku kalah dan menjadi sahabat baik Ki Ageng Gribik. Sendang itu pun dikenal dengan Sendang Pelampaian atau Kelampean, yang berarti kalah sampean. Lalu ada Sendang Taruwas, di mana Jatinom yang dihuni banyak lelembut oleh Ki Ageng dikumpulkan menjadi satu dalam sendang tersebut. Ada pula Sendang Brubiah, tempat beliau mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Petilasan yang juga sangat terkenal adalah Gua Belan. Selain untuk bertapa juga untuk bersembayang, yang sehingga di dalam gua ada tempat untuk berwudu. Orang yang masuk ke dalam gua ini harus berlutut karena lebarnya hanya cukup untuk 1 orang. Di dalamnya terdapat ruang-ruang untuk bersemedi dan bertapa, karena pernah menjadi tempat pertemuan Sultan Agung dengan Ki Ageng Gribik, di mana Ki Ageng Gribik dapat menghadapi Pangeran Mandorjo. Maka gua tersebut dinamakan Gua Belan, dari kata belani yang berarti membela.
Itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Ki Ageng Geribik dan tempat-tempat yang bisa kita datangi di Ki Ageng Geribik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini menjadi channel yang edukatif bagi masyarakat luas. Kami dari Gugus Nusantara mengucapkan akhir salam. Hadanallahu wa iyyakum wa alfa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-temanku semua.